Dengarkan dan bayangkan yang punya penyakit saat ini, yang sedang diuji penyakit saat ini, baik hipertensi ataupun gula darah ataupun kegemukan, bayangkan dan rasakan betapa nikmatnya yang Allah berikan kepada kita sangat dahsyat. Nikmat mata, nikmat telinga, kemudian nikmat tangan dan kaki, otak masih bergerak dengan baik, bagus. Rasakan betapa cintanya Allah kepada kita. Dan sekarang bayangkan, rasakan. Dengarkan suara saya khusus yang ingin berat badannya menurun, langsing dan sehat. Khusus sekarang dengarkan suara saya, Mas Ihsan. Dan yang ada di rumah yang berat badannya ingin bagus, semakin rileks lagi. Bagus. Saya hitung dari 5 sampai 1, semakin rileks lagi. 5, 4, 3, 100 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. 3, 100 kali lipat lebih lelap. 2, semakin rileks lagi. Dan 1, dan sekarang tidur semakin dalam lagi. Bagus sekali. Semakin rileks, semakin santai, semakin nyaman. Bagus. Kendorkan tubuhnya, rilekskan tubuhnya, santai, nyaman. Bagus sekali. Dengarkan baik-baik yang saya sampaikan. Yang ingin berat badannya semakin langsing. Mulai detik ini dan seterusnya, saya simpan sugesti yang positif di dalam jiwa Anda. Mulai detik ini dan seterusnya, Anda hanya makan sesuai kebutuhan tubuh Anda. Anda hanya makan dan minum hanya sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh Anda? Pertama, karbohidrat untuk tenaga. Karbohidrat itu nasi dan lain sebagainya. Mau siang ataupun malam, yang penting habis makan langsung aktivitas. Mulai hari dan seterusnya. Yang kedua, mulai saat ini dan seterusnya, ketika kebutuhan tubuh, makan kebutuhan tubuh sudah terpenuhi, maka keinginan makan itu atau emosional eating itu tertolak. Tubuh Anda menolak, lambung Anda menolak. Kenapa? Karena betul-betul menginginkan tubuh yang ideal, yang sehat. Dan sekarang tolong bayangkan, di depan Anda ada cermin, kemudian ada tubuh Anda yang ideal. Bayangkan tubuh Anda yang ideal, dari ujung kepala sampai ujung kaki ada di depan Anda. Bayangkan tubuh Anda yang ideal. Yang sekarang sedang kurang berat badannya, bayangkan tubuh Anda yang ideal di depan diri Anda. Yang kegemukan sekarang, bayangkan tubuh Anda yang ideal di depan tubuh Anda, di depan diri Anda. Dan semakin Anda lihat, semakin senang, bahagia, ingin sekali seperti itu. Semakin tersenyum, semakin dilihat semakin tersenyum. Ya Allah, terima kasih. Berat badan seperti itu, tubuh saya teksturnya seperti itu. Ya Allah, terima kasih, indah, senang, bahagia, membuat saya pede dan semakin yakin. Tersenyum sekarang, rasakan. Dan semakin tersenyum, semakin mendekat. Semakin mendekat lagi gambar Anda. Dan saya simpan, rasakan. Anda juga simpan, masukkan ke jiwa Anda, ke dalam benak Anda. Diri Anda yang diidam-idamkan berat badannya disimpan di benak Anda. Simpan di benak Anda. Pada hitungan ketiga tersimpan sangat mantap di dalam batin jiwa benak Anda. 1, 2, 3 tersimpan di situ. Dan setiap ingat dengan diri Anda yang sudah ada di benak Anda, yaitu yang Anda idam-idamkan, maka secara otomatis maka makan Anda hanya makan yang dibutuhkan oleh tubuh. Karbohidrat, protein, lemak secukupnya, vitamin dan mineral atau sayuran dan buah-buahan itu secukupnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau lebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh, secara otomatis tubuh Anda, selalu 100 triliun sel tubuh Anda akan menolak. Akan dengan mudah menolak. Oh enggak, saya kan sudah ada program di sini untuk berat badan ideal seperti ini.
dengan otomatis dan dengan kekuatan yang besar dari jiwa Anda ingin bergerak, ingin melakukan aktivitas untuk membakar lemak-lemak yang kurang bagus. Kenapa? Karena Anda tahu tadi begitu banyak penyakit yang diakibatkan dari kegemukan tersebut. Jadi mulai detik dan seterusnya pola makan Anda, pola aktivitas Anda sangat nyaman, tenang dan semangat untuk bergerak. Semangat untuk membakar lemak-lemak tersebut. Dan yang ketiga, mulai detik dan seterusnya secara otomatis saya simpan di dalam pikiran bawah sadar Anda. Apa itu? Akan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, maka secara otomatis akan membakar lemak-lemak yang ada berlebihan di tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang keempat adalah mulai saat ini dan seterusnya Anda yang sedang kena penyakit lambung, kemudian yang kena penyakit hipertensi, diabetes melitus, kemudian jantung, mulai detik ini dan seterusnya merasakan berterima kasih selalu kepada Allah. Abaikan aja, biarkan, abaikan aja, cuekan aja, berikhtiar terus maksimal di jalan Allah, ke dokter, kemudian ke medis, ke herba dan lain sebagainya, hipnoterapi dan lain sebagainya yang Allah sukai. Tetapi mulai saat ini seterusnya semakin serahkan kepada Allah, semakin nikmat, semakin nyaman. Baik, kalau mengerti anggukan kepalanya. Baik, dan mulai hari dan seterusnya Anda semakin senyum berterima kasih kepada Allah. Stop sekarang memikirkan penyakit, stop sekarang memikirkan berat badan. Yang ada adalah merasakan nikmatnya bersama Allah, nikmatnya tenang, tentram dan mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk berjumpa dengan Allah di surga kelak. Dan sekarang saya minta Anda hadirkan wajah ibu bapak Anda, baik yang sudah wafat maupun yang masih ada. Hadirkan wajahnya di depan Anda saat ini dan dengarkan musik ini membuat Anda semakin rileks, santai, nyaman. Yang ada di rumah pun sama, silahkan nangislah. Biarkan tetesan air mata membuat Allah melihat kita. Inilah tanda kecintaan kita kepada orang tua kita. Bayangkan ibu kita yang sudah merelakan rahimnya ditinggali oleh kita 9 bulan 10 hari. Sudah merelakan jiwa raganya hilang. Karena apa? Karena ingin melahirkan makhluk sejenis kita yang belum tentu akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Tetapi beliau sangat rela memberikan segalanya, menghancurkan masa depannya, menghancurkan reputasinya demi kita, untuk menyekolahkan kita, untuk memberikan ilmu kepada kita, bahkan sekarang menikahkan kita yang sudah menikah. Dan sekarang bayangkan wajahnya yang sudah tidak begitu muda lagi. Bahkan bayangkan yang terakhir kali ketemu dengan ayah dan ibu yang sudah wafat. Mulai hari ini dan seterusnya biarkan, tekadkan mulai detik dan seterusnya. Wahai ayahku, wahai ibuku, mulai sekarang aku akan perbuat baik sebaik-baiknya. Biar engkau menangis air matanya karena bahagia. Karena aku gak mau wahai ayah dan ibu Allah murka. Karena kata Rasulullah SAW, ketika ayah, ketika ibu meneteskan air mata satu tetes saja, harus meminta kepada Allah, ya Allah laknat anak itu ya Allah. Tetapi mulai hari dan seterusnya bikin beliau bahagia, bikin beliau bahagia dengan amal kebaikan kita. Jangan biarkan dosa-dosa kita menumpuk sehingga orang tua kita dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekarang ayah kita di samping kanan kita, ibu kita di samping kiri kita, dan mulai detik dan seterusnya sampaikan, wahai ayah dan ibu, perlihatkan aku berjanji kepadamu, aku mulai hari ini terima kasih atas semua yang kau berikan kepada aku. Dan minta maaf, aku belum bisa menjadi anak yang membuat kami semakin engkau muliakan di hadapan Allah. Dan minta ridhonya ibu, ayah, karena engkau kalau tidak ridho, mana mungkin Allah ridho kepada hidup aku. Oleh karena itu wahai Allah, sampaikan kepada Allah, wahai Allah, titip orang tua kami ya Allah, di mana saja beliau berada, muliakan sisa umurnya dan mudahkan dalam barzahnya, dan nanti berikan hadiah surga yang terindah, yaitu surga Firdausmu ya Allah. Karena itulah yang paling pantas buat ayah ibu kami. Saya hitung dari 1 sampai 10. Pada hitungan ke 10 nanti buka mata lebih segar, lebih fresh, lebih semangat, lebih optimis, lebih yakin, lebih
fokus kepada untuk bagaimana membuat kita semakin banyak pahala dan semakin sedikit dosa. 1, 2, 3, tarik nafas. Dan pada hitungan ke-10 nanti buka mata, lebih segar, lebih fresh, lebih semangat, lebih senyum, lebih ringan badan ini. 4, 5, 6, 7, tarik nafas sambil tersenyum. Bayangkan wajah ibu bapak kita tersenyum juga. 7, 8, rasakan lebih plong, lebih segar, lebih fresh. Indahnya luar biasa kehidupan sampai ke surga kelak masih panjang. 8, 9, dan 10, pelan-pelan buka matanya, lebih segar, lebih fresh, lebih semangat lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. San, gimana San, apa yang dirasain San? Ya. Allah. Serahkan ke Allah. Yuk, yuk. Apa-apa San, dikeluarin aja. Apa yang dirasain diomongin aja. Diomongin aja San, biar lebih lega ya. Biar lebih lega. Yuk. Lebih tenang. Ya enggak apa-apa, cuman ya apa ya namanya anak sering buat salah. Pokoknya cuma mau minta maaf sama ya Bapak. Mudah-mudahan ada di sisi Allah yang terbaik. Amin ya Allah. Sudah wafat ayahnya. Iya. Terus buat mama di rumah, kalau nanti mama nonton, abang cuma mau minta maaf untuk apapun yang abang lakukan. Kalau memang abang buat salah atau menyakitin hati mama sedikit pun, karena abang gak pengen banget lihat mama nangis. Karena cuman mama surganya abang sekarang, cuman mama yang bisa buat abang rezekinya lancar. Itu aja. Semoga setelah ini Semangat, ada semakin perubahan dalam diri Ihsan ke arah yang lebih baik. Udah baik, insya Allah akan semakin baik. Kedepannya gimana? Akan lebih gimana? Apa yang diharapkan mau bisa tercapai. diperlihatkan Ya, kepada orang tua kita, apa yang mau diperlihatkan mulai detik dan seterusnya. Yang pasti cuman pengen jadi contoh yang baik aja sih. Simple buat adik-adik saya aja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat ya San ya. Bismillah Allah, dengan nama Allah. Semuanya akan jadi lebih baik. Sekarang saya mau nanya sama jamaah yang ada di sini, apa yang dirasain ibu-ibu? Bapak, mohon izin Pak, boleh maju ke depan Pak? Silakan Pak. Ayo silakan. Apa yang Bapak rasain? Apa yang dirasa Pak? Saya merasakan ingat kepada orang tua. Karena orang tua yang membawakan saya jadi begini, saya belum bisa membahagiakan. Saya cuma bisa mendoakan. Di dunia ini belum bisa membahagiakan sampai ayah dan ibu saya meninggal. Saya namun bisa berdoa semoga ayah ibu saya diampuni segala dosa-dosa. Amin ya Allah. Amin Allahumma sholli. Dilambangkan kuburnya. Amin ya Allah. Dan diterima amal ibadahnya. Amin. Dan kami semua yang menjadi keturunannya, menjadi keturunan yang soleh dan solehah, diberi kelapangan rizki, Amin ya Allah. manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Dan ya juga Rabbal kepada anak-anak saya juga, istri saya juga, semoga diberi kesehatan yang sempurna. Karena saya juga ada halangan untuk kesehatan, untuk keluarga saya. Ya. Terutama anak saya dari kecil umur 45 hari kena kejang sampai sekarang masih berobat udah 25 tahun. Subhanallah. Ya. Dan juga istri saya kemarin operasi baru 3 bulan. 3 hari setelah operasi kena vertigo sampai sekarang telinganya masih bunyi berdenging terus sebelah kiri. Sampai sekarang juga belum sembuh. Mungkin ini teguran dari Allah untuk saya sebagai kepala keluarga. Dan saya juga minta kepada semua jamaah mendoakan saya, terutama keluarga saya, diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya Terutama Allah. kepada semua ustadz-ustadzah. Semoga apa yang diberikan kepada saya menjadikan motivasi saya
selalu dekat kepada Allah Amin ya Allah. dan bermanfaat. Sakit yang diberikan kepada keluarga saya akan menjadikan ampunan Allah Amin ya Subhanahu wa Allah, amin. taala, akan diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu Amin wa ya taala. Allah. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Dietnya badan adalah pola makan. Bagaimana bisa kita mengatur pola makan kita supaya kita bisa seimbang. Betul kata guru tadi, alhamdulillah bukan dari beratnya, bukan dari kurusnya, tapi yang penting sehat. Tapi ketahuilah yang harus kita tekankan, diet dari dosa, menjaga diri kita dari dosa, sehingga jagalah pandangan kita, jagalah pendengaran kita, jagalah lisan kita, jagalah hati kita, jagalah perut kita, jagalah tangan dan kaki kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan hidup selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Ihsan, terima kasih sudah Sama-sama, hadir. Islami Semoga Prima, Allah terima memberikan kasih. kita banyak kebaikan, keberkahan, dan kita bisa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.